Kita bahas dan kita saling interupsi pada malam hari ini sudah hadir para narasumber yang luar biasa. Ada Bang Rifai Kusumanegara, pengacara Joko Widodo. Terima kasih malam, sudah hadir. Malam semuanya. Sudah ada juga Sekjen DPP Projo Bang Ade Darmawan. Tadi sore ketemu, malam ketemu lagi ya. Saya selalu ketemu Bang Ade nih. Dan juga ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo, dan sudah pastinya ada Mas Roy juga di sini. Malam Pak ya. Malam Bang Rifai, Bapak semuanya. Malam. Saya ingatkan kembali, Anda boleh adu argumen, adu gagasan, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Siap. Ya, Mas Roy, Prapit Anda udah memasuki jilid 4 besok. Ini muncul banyak tanda tanya dan juga ada perlawanan dari kelompok-kelompok tertentu. Ini bagaimana Anda menilai ini? Ya, orang yang melawan itu berarti belum baca peraturan. Sudah ada kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru yang memang membolehkan. Termasuk orang di Solo itu yang dia katanya ini kok Prapit gak masuk ke pokok. Baca dulu aturannya Pak gitu. Aturannya boleh. Jadi ketika aturan boleh dan kemudian itu justru kemudian bisa memberikan hak kepada semua masyarakat, bukan hanya bagi kami ya. Ini Anda sedang mengacu pada sentilan Pak Jokowi ya? Emang yang di Solo cuman dia? Oh bukan dia. Enggak kan? Gitu. Makanya jadi ya jangan terlalu baper lah dia gitu. Artinya gini, ini adalah hak yang diberikan dan ini adalah menjawab zaman dulu. Itu sering sekali orang dikriminalisasi dengan pokok perkara. Misalnya dia lagi lihat, ini pasal-pasal ngaco yang dituduhkan. Dia lagi mau pra-peradilan. Tiba-tiba ditunda pra-peradilan. Nah di tengah-tengah ditunda, tiba-tiba pokok perkaranya disidangkan. Gugur. Nah kalau sekarang tidak. Kalau sekarang sepanjang memang masih ada pra-peradilan, itu diperbolehkan. Ya, kita mengajukan pra-peradilan sebelum masuk ke pokok perkara. Ibaratnya gini Pak, kita mau masuk sebuah ajang pertandingan. Ya, rally gitu misalnya, saya punya otomotif. Sebelum masuk ke rally, kendaraan kita cek dulu balancingnya, spuringnya, kemudian nanti olinya, semua tekanan kita cek sehingga kita proper benar masuk. Dan kalau ada pasal-pasal yang ngaco, pasal yang selundupan, misalnya ada pasal-pasal yang masuk tapi ternyata barang bukti dari 712 itu hanya 10% yang terkait. Dan ternyata ahli-ahli yang dia nggak ada hubungan dengan ini, itu kan namanya penyelundupan. Itu dalam hal ini Anda melihat ada penyelundupan pasal? Banyak. Penyelundupan nggak hanya di pelabuhan, tapi ada di persidangan. Salah satunya yang mana Mas Roy? Nah, ada pasal 32 dan 35. Coba baca dakwaannya. Itu semua hampir dikatakan, terutama untuk saya ya, itu dari puluhan bukti itu, semuanya adalah Balige Akademi. Itu hanya ke dokter palsu itu, si Risman di Sibulan itu. Ya. Yang terkait langsung dengan Roy Suryo, ternyata hubungannya dengan acara TV. Loh acara TV kok dikatakan itu melanggar undang-undang ITE, informasi dan transaksi. Enggak ada. Pasal 32 dan 35, kebetulan saya ikut buat, itu adalah pasal untuk hacker. Orang masuk ke dalam sistem elektronik, meretas sistem elektronik itu, kemudian tampilkan kembali sehingga rusak. Dalam pra-peradilan sebenarnya kalau dilihat, hakim itu sudah mengakses alat bukti atau katakanlah bukti yang kemudian ditampilkan oleh Dian Sandi, itu tidak rusak sampai dengan sekarang. Terus tiba-tiba ada orang yang keberatan, katanya dia punya ijazah kayak gini. Ada orang yang kangen kan, saya nunjukkan kayak gini, saya tunjukkan sekali lagi ini. Kan katanya, kok nggak berani lagi nunjukkan. Berani kalau cuma nunjukkan 99,9% palsu kayak gini ya, berani. Ini apa hubungannya dengan elektronik? Nggak ada hubungannya dengan elektronik. Baik, kita sebelum ke sana kita bahas dulu yang terkait dengan Prapit Anda, Bang. Anda menilai Prapit jilid 4 besok akan disidang dan ada kelompok yang melawan, Bang. Anda salah satunya ya, Bang? Kita tidak melawan, tapi kita mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung dengan diikuti aksi damai nantinya, yaitu 1000 lilin. Itu yang kita rencanakan, 1000 lilin. 1000 lilin. Ya. Apa itu? 1000 lilin, tapi Bang? Orangnya cuma 3. Oke. Ya artinya kenapa kami memberikan simbol lilin, dikarenakan memang kita melihat adanya kekosongan hukum, itu yang pertama. Dan tentunya harus ada penerangannya kan. Nah jadi apa yang kita ajukan itu sama dengan pada saat beberapa kekosongan hukum yang pernah terjadi di KUHP lama. Seperti Undang-Undang Nomor 1, Perma Nomor 1 tahun 56. Itu adalah kekosongan hukum juga. Terus kemudian seperti Perma Nomor 20 ya. Jadi perma-perma ini sudah banyak dilahirkan juga sebelum adanya KUHP yang baru. Jadi kita mengikuti itu. Bukan berarti ini diatur dan tidak boleh, tidak menghilangkan hak, ya, hak daripada gugatan prosedural
seperti ini kan tujuannya Prapit yang diatur ya. Tetapi mungkin dalam konteks tidak boleh dilakukan parsial satu-satu ya, dengan catatan tetap memperhatikan hak-hak para tersangka terdakwa. Kenapa? Karena kita melihat kalau ini dilakukan parsial, kaitannya cuma satu alasannya, yaitu adanya masa penahanan yang bisa habis, sehingga bisa batal demi hukum penahanan itu. Sehingga itu menjadi pertimbangan. Kalau itu extraordinary crime, kan ini sangat menurut kami, hemat kami berbahaya. Kalau kasus Mas Roy sih, ya mungkin pengecualian kan nggak ditahan. Nah, ya kan sih bahaya. Jadi saya setuju dengan surat itu, tapi kasih catatan berarti yang nanti diusulkan ke MA itu adalah yang untuk penahanan, gitu loh. Artinya kita melihat kita tidak boleh. Ini untuk penahanan atau batas pra-peradilan, Bang, yang Anda maksud? Iya, pra-peradilan itu kalau dia dilakukan secara parsial, maka itu bisa menghabiskan waktu penahanan. Ya, jadi itu lo konsennya di situ. Nah, bagaimana kalau ini extraordinary? Sehingga kita tidak konsen pada kepentingan bahwa harus Mas Roy melakukan itu. Tidak. Kalau Mas Roy ini sudah berjalan, perma itu tidak akan berlaku ketika ya sudah berjalan. Perma itu hanya berlaku setelah persoalan yang ada. Sehingga perma ini adalah bentuk perhatian kita sebagai organisasi. Ada beberapa juga organisasi advokat. Kita juga berpikir, oh iya ya, bukan apa-apa. Karena extraordinary crime itu takutnya disalahgunakan Prapit ini. Nah, kita mengambil satu acuan putusan daripada Prapit Mas Roy, yaitu ada penyalahgunaan Prapit yang mengulur-ulur waktu. Kan itu. Nah, sehingga acuan itu juga kita menjadi pertimbangan kan. Tetapi apapun itu diterima atau tidak, kita hanya pengen memberikan sebagai sahabat pengadilan, kita cuma pengen memberikan sesuatu kontribusi pemikiran kepada teman-teman di Mahkamah Agung yang tentunya kemarin kita dapat informasi, tentunya sebenarnya pasca diundangkan itu sudah jadi pembicaraan di Mahkamah Agung. Ini akan terjadi hal ini. Nah, sehingga saya rasa ini sisa percepatan sih ya yang kita harapkan. Jadi tidak benar bahwa bisa dipercepat ini, Bang? Tidak benar bahwa kita pengen menggerur, tidak, itu aksi damai. Kita hanya menunjukkan itu. Karena gini, ada kalimatnya ada loh. Oh iya, bukan saya kan? Seperti apa, Mas Roy? Kami akan menggerutu Mahkamah Agung, copot Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya enggak. Ya bukan, tapi kelompok di situ yang bilang saya jelasin lagi. Silakan, Bang Ade. Bahwa kemudian hal ini kenapa kita pengen mempercepat? Karena kita lihat rentan waktu. Yang paling cepat bisa dikeluarkan itu cuma SE dan peraturan Mahkamah Agung. Kalau kita beracuan pada aturan pelaksanaan, harusnya yang mengeluarkan peraturan pemerintah itu adalah Kementerian Hukum untuk pelaksanaan di bawahnya. Tetapi karena ini kita lihat seberapa situasinya, cepat itu bisa dikeluarkan, Bang? Ya itu adalah yudikatif punya kewenangan. Kalau itu kalau benar kata Mas Roy, kalau dia peraturan pemerintah 1 tahun berlaku dulu kuhapnya baru bisa buat peraturan pemerintah. Berarti masih ada kesempatan untuk Mas Roy Prapit terus? Enggak. Kalau SE bisa saja dibuat anytime sesuai dengan kesiapan daripada Mahkamah Agung. Karena itu kewenangan kok. Baik. Yudikatif ya. Lalu tanggapan Anda terkait dengan Pak Jokowi mengatakan bahwa ya kalau ijazahnya palsu langsung saja seharusnya ke sidang pokok perkara. Saya rasa apa yang dikatakan Bapak Jokowi, Bapak Insinyur Joko Widodo, itu sangat tepat. Kenapa? Kalau memang Mas Roy, bukan Mas Roy sih, kalau Mas Roy ini kan memang udah Prapit kan. Maksudnya Dokter Tifa kan keyakinannya 100% untuk melawan. Nah, berubah setelah diberikan dakwaan, dia mempelajari. Mungkin nggak ada yang berubah. Tetap 99,9% palsu itu tetap. Iya, maksudnya bukan Mas Roy, tetapi Dokter Tifa. Dokter Tifa kan ini awalnya dia tidak mau Prapit. Nah, setelah diberikan surat dakwaan, bukti-bukti semua berubah. Nah, analisis saya, pendapat saya pribadi, ketika kita menangani perkara, memang kita mempelajari kan semua dakwaan, mempelajari semua saksi-saksi, kemudian kita cari celah, ya kan di mana. Nah, mungkin ini udah nggak ada celah, ya udah ngulur waktu aja deh. Gitu. Mungkin seperti itu. Apakah sama halnya dengan Mas Roy kalau ini tidak ada celah? Saya rasa gugatan dakwaan Mas Roy juga udah diperbaiki itu. Udah itu. Tanggapan Anda seperti apa, Bang? Ya kita lihat aja. Ya, saya menanggapinya begini. Yang pertama ini adalah
the first time dalam hukum acara pidana kita. Yang baru? Yang baru ya, yaitu ada pergeseran norma. Pasal 82 ayat 1 huruf D, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, yaitu apa? Pra-peradilan itu akan gugur ketika pokok perkara mulai diperiksa. Ya. Artinya undang-undang yang lama itu menekankan pada pokok perkara. Tetapi norma itu diubah dengan ketentuan pasal 361 ayat 1 ya. 163 ya. Pasal 163 ayat 1 huruf E. Yaitu ketika permohonan pra-peradilan belum mendapatkan putusan, maka permohonan pemeriksaan pokok perkara harus ditunda. Jadi memang ada pergeseran paradigma hukum. Dahulu di paradigma hukum undang-undang lama itu pokok perkara yang menjadi utama. Tetapi dengan ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E, justru pra-peradilanlah yang menjadi utama. Kenapa ini menjadi utama? Karena memang hukum acara pidana kita desainnya sudah berubah total. Desainnya berubahnya di apa? Berubahnya adalah pada 10 hal yang diatur dalam penjelasan KUHP. Yaitu ada penguatan 10 item utama. Penguatan pertama adalah hak tersangka, hak terdakwa. Penguatan kedua adalah restoratif justice. Yang dahulu tidak diatur dengan undang-undang, hanya kelasnya di Porpol. Begitu masuk undang-undang baru diatur dengan KUHP. Kemudian juga ada pengaturan soal saksi mahkota. Ada juga pengaturan soal plea bargain atau pengakuan bersalah. Ingat loh, pengakuan bersalah ini sesuatu yang baru dalam KUHP kita. Anda bayangkan dulu di zaman Hindia Belanda, kalau orang mengakui bersalah atau di KUHP yang lama orang mengakui bersalah, itu tidak menjadi dasar meringankan pidana, justru orang diperberat. Tetapi justru dengan KUHP yang baru, orang mengakui bersalah diberikan reward, yaitu apa? Hukumannya diringankan. Kan perbedaannya kan signifikan. Kemudian terakhir adalah penguatan juga terhadap lembaga pra-peradilan. Nah, di lembaga pra-peradilan inilah sesuatu yang benar-benar terjadi bahwa seseorang itu ketika hak hukumnya dilanggar boleh mengajukan permohonan pra-peradilan meskipun pokok perkaranya sudah diregister dan registrasi pidananya sudah keluar. Ya, artinya perintah undang-undang kepada yang punya kekuasaan kehakiman, hakim, jaksa penuntut umum juga adalah pemeriksaan pokok perkara harus ditunda. Ini sesuatu yang baru dan semua orang pasti kaget. Apakah itu dikatakan sebagai abuse of process? Seperti yang sering dikatakan? Iya, karena pra-peradilan ini yang dikoreksi yang melakukan abuse of process ya Mas Roy. Sebentar.